Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STPMT, yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG, yang kami hormati Koordinator Komponen 3 Kasubdit MIMTS Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, yang kami hormati Ketua Forum Guru Nasional IPA MTS Bapak Ahmad Sugiarto SSI MPD, narasumber webinar IPA Ibu Lilik Rusyati SPD MPD, segenap panitia dan hadirin peserta yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini, hari Jumat 5 November 2021, kita bisa hadir dan berkumpul tatap muka virtual dalam acara webinar kali ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak peserta webinar yang kami hormati, sebagai bentuk zikrullah kita kepada Allah untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita membacakan Ummul Quran Al-Fatihah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Ibu Bapak, mudah-mudahan dengan dibacakannya Ummul Quran tersebut, kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Madrasah. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Untuk host Bapak Gunario. Mohon bisa dibantu, Pak. Oke, baik, saya ambil alih saja dulu ya. Lagunya ini nggak ada. Kerepotan sendiri ini asli, Bu. Bu boleh minta tolong ambilin saya mouse. Ini aja.
pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Mohon maaf Ibu Bapak atas kekurangan teknisnya. Baik, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara adalah kita mendengarkan sambutan dan laporan dari Ketua Forum Guru Nasional IPA MTS kepada Bapak Ahmad Sugiarto SSI MPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Ali Hamdani. Yang kami hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Yang kami hormati Bapak Kasubdit MI MTS, beliau juga sebagai koordinator MGL Komponen 3, Bapak Dr. Ainul Wafiq MAG. Yang kami hormati Ibu Lilit Usyati SPD MPD sebagai pemateri pada saat ini, yakni GTK Berbagi, yang dalam hal ini adalah Forum Guru Nasional IPA. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada panitia untuk saling melengkapi antara satu dengan lainnya, sehingga kita bisa tetap melaksanakan kegiatan 2 mingguan. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu dilimpahkan kepada kita, sehingga kita hamba yang lemah ini diberikan kekuatan untuk selalu mempunyai niat yang ikhlas berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Yang berbahagia
Bapak dan Ibu peserta, kami selaku Forum Guru Nasional IPA berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh guru IPA se-Nusantara, maka kami mengharapkan dukungan, dorongan dari Bapak dan Ibu semua, jikalau dalam pelaksanaan kegiatan FGN IPA 2 mingguan ini dari Bapak Ibu mempunyai keinginan untuk berbagi, baik berupa materi inti dari IPA mulai kelas 7 sampai kelas 9, ataupun mungkin keterampilan yang lain berupa best practice, atau mungkin aplikasi-aplikasi semacam saat ini, yakni aplikasi editing video Filmora 10 gitu, yang akan disampaikan oleh Bu Lilis Wati. Maka teman-teman yang punya kemampuan, ada niatan untuk saling berbagi, insya Allah dengan niatan untuk berbagi sesama teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki kepada kita. Insya Allah yang tidak kalah pentingnya, seandainya ilmu yang disampaikan nanti adalah ilmu yang selalu dipakai untuk kebaikan diri kita, kebaikan guru-guru kita, dan anak-anak kita, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita hingga kita meninggal pun. Oleh karena itu, kami menggugah kepada teman-teman se-Nusantara untuk menggiatkan teman-teman yang lain untuk saling berbagi, agar kita sama-sama memperbaiki dunia pendidikan ini lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf jikalau ada beberapa kesalahan-kesalahan atau ada hal-hal teknis dalam pelaksanaan ini, ada kekurangan di sana-sini. Kami selaku manusia wal khata' wa nisyan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau memang masukan dari Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang membangun, maka bisa jadi Bapak Ibu yang memberikan masukan untuk kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, kami mohon kepada Bapak Ainul Rafiq untuk membuka acara ini, dan mudah-mudahan beliau tetap memberikan semangat kepada kami untuk mendampingi kami agar kegiatan GTK Berbagi, dalam hal ini Forum Guru Nasional IPA Berbagi ini tetap diberikan kekuatan meskipun ada hambatan di sana-sini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kita mudah-mudahan bisa ketemu 2 minggu yang akan datang dengan tema dan judul yang berbeda. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ahmad Sugiarto yang sudah memberikan sambutan dan laporannya tentang kegiatan ini. Bapak Ibu yang hadir yang kami hormati, mari kita simak pengarahan dari Koordinator Komponen 3 Kasubdit Bina MI MTS Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan pengarahan. Sekaligus kami mohon untuk berkenan membuka acara webinar Inovasi Pembelajaran Daring Editing Video dengan Filmora X. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ainul Rafiq MAG, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati teman-teman Kasubdit di Direktorat GTK Madrasah yang sekarang ini sudah wajah baru. Jadi untuk RA sekarang ini namanya Bapak RH Sobirin, kemudian untuk yang MA MAK sekarang ini namanya Bapak Anis Maskur. Jadi sudah berubah. Untuk yang Kasubdit MI MTS masih tetap orangnya sama, ya, tidak berubah.
Yang kami hormati teman-teman kepala seksi yang ada di Direktorat GTK Madrasah, yang kami hormati PJ Nasional untuk program GTK Madrasah Berbagi, yang kami hormati pula teman-teman panitia dan tentunya narasumber yang berkenan meluangkan waktu dan menyumbangkan ilmunya kepada guru-guru kami, sehingga guru-guru kami nanti bisa meningkat kompetensi dan pengalamannya sekaligus wawasannya, sehingga bisa diimplementasikan di masing-masing madrasah. Pertama-tama tentunya kita harus memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa bertemu di dunia maya ini. Tidak lupa sholawat dan salam selalu kita aturkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di kelak kemudian. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Direktorat GTK Madrasah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya, juga kepada para peserta yang pada siang hari ini berkenan hadir, berkenan menyimak, berkenan menyediakan kuota internetnya untuk mengikuti webinar ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin sedikit cerita terkait dengan LMS ya. LMS itu Learning Management System. Learning Management System itu kalau dalam bahasa KSKK itu namanya madrasah digital. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, tetapi saya akan bercerita terkait dengan LMS yang modelnya adalah PPG. Nah, PPG. PPG adalah pendidikan profesi guru. Dan saya yakin itu narasumber nanti sangat paham terkait dengan LMS yang ada di PPG. Apa itu LMS yang ada di PPG? Jadi LMS yang ada di PPG itu setara dengan 24 SKS. Ya. Setara dengan 24 SKS. Kalau Bapak Ibu dulu kuliah, nah itu kalau yang IPK-nya bagus, itu biasanya boleh mengambil 24 SKS. Tapi kalau IPK-nya itu di bawah 3, itu biasanya maksimal 22 SKS. Nah, untuk PPG ini jumlah SKS-nya adalah 24 SKS. Nah, terkait dengan PPG, untuk tahun 2021 ini, termasuk yang di Direktorat GTK Madrasah, itu adalah full online. Ya, full online. Jadi tidak pakai luring lagi. Nah, tidak pakai luring lagi. Semuanya daring, sehingga peserta yang ada di Kalimantan Utara itu bisa mengikuti PPG yang diselenggarakan oleh UIN Surabaya tanpa harus datang ke Surabaya. Demikian juga peserta yang ada di Jawa Barat itu bisa menjadi peserta di UM Malang tanpa harus datang ke Malang. Berbeda dengan PPG sebelumnya yang ada gabungan antara luring dan daring. Untuk tahun 2021 ini semuanya berbasis internet, semua berbasis daring. Nah, kebetulan di sini ada narasumber dari perguruan tinggi, Ibu Lilip itu. Kami harapkan nanti bisa bercerita sedikit tentang itu. Tapi yang jelas, untuk LMS itu tidak sama dengan kuliah yang digitalkan. Berbeda sekali. Karena untuk PPG, untuk LMS itu ada standar-standarnya. Jadi tidak kemudian ketika kita menyebutnya sebagai LMS, itu kita menyebutnya sebagai, yang penting kan buku-bukunya kita scan, kemudian kita videokan. Nah, itu kan namanya sudah online learning, Pak. Tidak seperti itu. Jadi ada standar-standarnya. Nah, kita pengen standar-standar yang ada di PPG itu, yang berbentuk LMS, itu nanti kita kembangkan di dalam bentuk sistem informasi manajemen online learning di dalam SIM PKB kita, SIM PKB Madrasah. Pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru-guru dan tenaga kependidikan madrasah. Kami ingin menyentuh bukan hanya guru, tetapi juga tenaga kependidikan. Mulai dari kepala madrasah,
pengawas, kepala TU, tenaga administrasi, kemudian tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, juga pengelola asrama atau pengelola pesantren. Nah, kami ingin mengembangkan itu sehingga standar-standar LMS yang sudah dilakukan oleh PPG itu nanti bisa dilakukan untuk program PKB kita. Tentunya 100% online. Sekali lagi, 100% online. Dan itu diakui setara dengan 24 SKS. Nah, oleh karena itu, harapan kami, Bapak Ibu yang hadir di sini, terus menyimak kegiatan-kegiatan webinar kita, karena webinar di program GTK Madrasah ini sudah menampilkan berbagai dosen, berbagai guru besar, berbagai pengampu, berbagai best practice, guru-guru kita yang berprestasi, dan bahkan mungkin sekali waktu nanti Pak Sugiarto, kita menampilkan narasumber dari Brunei Darussalam, atau mungkin dari Malaysia, atau mungkin juga nanti dari Amerika Serikat. Nah, mungkin nanti Pak Gunaryo bisa menghubungi itu, jadi narasumber dari luar negeri, tetapi tentunya yang bisa berbahasa Indonesia. Karena kalau berbahasa Inggris nanti kawan-kawan pada tidak paham nanti. Jadi nanti bisa saja Pak Gunaryo komunikasi dengan apa itu duta besar Inggris atau duta besar Amerika, nanti bisa berkomunikasi dengan itu, kita bisa berkolaborasi, minta salah satu narasumber dari mereka, saya yakin mereka akan memberikan ilmunya. Tentunya bagi guru atau dosen dari luar negeri yang berkenan memberikan ilmunya kepada guru-guru kami. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita buka acara webinar untuk guru-guru IPA yang di MTS ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan webinar ini mendapatkan ilmu yang luar biasa dari narasumber Bu Lilit Suryati, sehingga Universitas Pendidikan Indonesia nanti bisa membagikan ilmunya yang luar biasa kepada guru-guru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Ainur Raufik MAG yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada kami. Sebagai info sedikit Pak, betul beliau ini narasumber kita hari ini dosen PPG saya Pak yang kemarin. Jadi pas Bapak berbicara seperti itu, beliau sangat paham mungkin ya Pak ya. Baik Ibu Bapak yang berbahagia, dengan ini maka webinar Inovasi Pembelajaran Daring Editing Video dengan Filmora X resmi dibuka. Demikian pembukaan kegiatan webinar ini, dan agar kegiatan kita diberikan kelancaran dan keberkahan, maka kita tutup acara pembukaan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sofyan Sauri dari MTS Asyarifiyah Purwakarta. Kepadanya kami persilakan. Pak Sofyan boleh di-unmute? Oke. Saya sudah request unmute. Dibuka saja Pak mic-nya. Oke. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa ya rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azzaima maghfiratika wal hikmata min kulli dhanbin wal ghanimata min sirrin was salamata min kulli sharrin wal fawza bi jannati wan najata minan nar. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la haman illa farajatah wa la dayna illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid wal akhirah illa qariban wa la nafiha salahan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada Bapak Sofyan Sauri dari MTS Asyarifiyah Purwakarta yang telah memimpin doa kita hari ini. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan juga berkah. Oke, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, pembelajaran itu selama daring menuntut kita untuk lebih kreatif dalam menyajikan video pembelajaran kepada siswa. Nah, bagaimana cara kita mengedit video? Salah satu aplikasi yang dapat digunakan adalah menggunakan aplikasi Filmora. Nah, bagaimana caranya? Kita sudah sampai ke acara inti yaitu webinar Inovasi Pembelajaran Daring Editing Video dengan Filmora X yang akan dipandu oleh Ibu Nenden Sri Sulastri, MPD, SPD, MPD dari MTSN 2 Sukabumi. Kami ucapkan selamat mengikuti acara, semoga dapat membawa kemajuan bagi guru dan pembelajaran IPA MTS Indonesia. Kepada moderator, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STP MT. Yang saya hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Yang saya hormati, Koordinator Komponen 3 PKB GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang saya hormati, Ketua Forum Guru Nasional IPA Madrasah Sanawiyah, Bapak Ahmad Sugiarto SSI MPD. Yang saya hormati, narasumber Ibu Lilit Rusiati SPD MPD. Yang saya hormati, panitia penyelenggara dan Bapak Ibu peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dapat bergabung secara virtual melalui Zoom GTK Madrasah dalam acara webinar Nasional Forum Guru IPA MTS. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nenden Sri Sulastri dari MTSN 2 Sukabumi, dan saat ini saya ditemani oleh MC Ibu Arni Amanda dari MTSN 4 Bandung Barat, dan juga didampingi oleh host Bapak Lukmanul Hakim. Menurut cerita, tak kenal maka tak sayang. Mohon izin saya menyapa terlebih dahulu pemateri kita hari ini. Assalamualaikum Bunda Lilit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Nenden. Birobi alamin. Selamat siang Bun. Selamat berjumpa di webinar Nasional Guru IPA MTS. Baik Bun, sebelumnya mohon izin saya untuk membacakan CV dari pemateri kita yang luar biasa pada siang hari ini. Nama Lilit Rusiati, SPD MPD, Education, Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian research scope-nya
scientific literacy, critical thinking, meta-affective, meta-kognitif. Kemudian membership of professional societies-nya Australian Science Education Research Association, ASERA ya Bun. Kemudian personal information, beliau juga aktif di Sinta ID mungkin ya Bun ya. Sinta ID dari Ibu Lilit ini 6102491 dan juga luar biasa di Scopus dengan ID 57190938966 dan juga di Orsid ID. Mohon izin alamat rumah dari pemateri yang luar biasa kita hari ini di Antapani City Residen di Jalan Antapani City 3 nomor 25 Kecamatan Antapani di Bandung dan statusnya sudah menikah. Kemudian karir summary beliau di tahun 2012 sampai dengan sekarang itu di Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian Sekretaris of IPSE 2015 sampai dengan 2019 di Universitas Pendidikan Indonesia, dan biology teacher di SMA Negeri 3 Bandung tahun 2009 sampai dengan 2012. Kemudian research history-nya yang pertama ada scientific literacy, kemudian critical thinking, STEM-based e-module, meta-affective, dan meta-cognitivity. Publication history-nya, subhanallah banyak sekali. Mohon izin Bunda, karena mungkin keterbatasan waktu, saya sebutkan yang terbaru saja ya Bun ya di tahun ini. Di tahun 2021 itu the interconnection between student, meta-affective, kemudian meta-cognitive, and achievement in science learning. Itu di tahun 2021, mohon izin. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa harus berpanjang lebar, karena sepertinya dari kemarin tuh Bun sudah ada yang nanya, wah pelajaran dengan Filmora katanya menarik sekali. Nah katanya teman-teman ini sudah pada penasaran dengan bagaimana sih Filmora ini bisa dipadu-padankan dengan pembuatan video pembelajaran saat kita di kelas. Baik, Bapak dan Ibu, kita serahkan waktu sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya, tapi mohon izin juga saya batasi sebetulnya Bun. Saya batasi ini sampai di jam 14.30. Di 14.30 kita akan buka forum diskusi tanya-jawab. Terima kasih. Dipersilahkan kepada Ibu pemateri kita, Ibu Lilit Rusyati, SPD, MPD. Dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Nenden. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan baik, Bu Nenden? Ya, terdengar dengan baik, Bun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan pastinya nikmat untuk semangat terus untuk belajar, untuk thalabul ilmi. Alhamdulillah, atas izin Allah saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat guru-guru IPA dari MTS yang hebat-hebat.
Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita umatnya, yang insya Allah senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan khususnya kita pendidik kepada peserta didik kita, kepada anak-anak kita di sekolah. Yang utama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan dari Kementerian Agama dan GTK Madrasah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi ilmu, dan khususnya juga kepada Pak Dr. Ainur Rafiq MAG sebagai Koordinator Komponen 3. Terima kasih banyak Bapak, salam silaturahim dari kami, dari UPI, dari Bandung. Meskipun online, alhamdulillah kita masih bisa bertemu, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara langsung nanti kalau keadaannya sudah baik dengan teman-teman guru IPA MTS di seluruh Indonesia, alhamdulillah. Dan juga kepada Bapak Ahmad Sugiarto sebagai Ketua Panitia event kali ini, terima kasih banyak Bapak sudah memberikan kesempatan, juga kepada Bu Denden yang menjadi moderator, Bu Ani menjadi MC, dan juga Bapak Ibu yang lainnya, panitia yang lainnya yang pasti sudah bekerja sangat luar biasa meskipun tidak offline ya. Kalau offline mungkin berhubungannya dengan gedung dan sebagainya, dekorasi, tapi kalau online kita berhubungannya dengan bagaimana membuat link Zoom, kemudian nanti bagaimana hari hanya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, dan khususnya juga kepada Bapak Ibu yang saya banggakan hari ini menjadi peserta dalam kegiatan webinar kali ini. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Mungkin sekarang sudah ada yang sudah mulai pembelajarannya offline, setengah-setengah ya, bertemu dengan anak didik kita. Mudah-mudahan tetap semangat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mengawali dari kegiatan hari ini, seperti saya flashback ya, tahun 2018 atau 2019 ya Bu Ani. Saya bertemu dengan kami dari UPI itu, mendapat kesempatan untuk berbagi ilmu dalam pendidikan profesi guru dalam PPG IPA. Itu dari Kemenak ada satu kelas belajar dengan kami waktu itu masih offline. Di sini salah satunya saya melihat ada Bu Ani, ada Pak Gun ya. Assalamualaikum Pak Gun. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang di sini yang pernah ke UPI juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahim ya di UPI di Bandung dekat Lembang ya nanti. Jadi kalau main ke Bandung nanti dari UPI langsung ke Lembang. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar bersama. Jadi saya di sini bukan berarti saya lebih tahu ya, karena saya juga masih terus belajar. Nah, sebelum itu saya ingin mencoba memperkenalkan ya, kami itu dari Prodi IPSI. Jadi kalau mudahnya itu pendidikan IPA untuk S1 kalau di UPI. Tapi kita namanya prodinya itu International Program on Science Education atau IPSI. Jadi kalau di UNY ada pendidikan IPA, di universitas yang lain juga ada, di UIN juga ada ya pendidikan IPA. Kalau di UPI itu untuk pendidikan IPA S1-nya namanya IPSI. Jadi International Program of Science Education. Jadi prodi kami itu hanya menerima satu kelas per angkatan, jadi 25 sampai 30, dan kami itu belajarnya bahasa Inggris semua mata kuliahnya, kecuali mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi yang pendidikan kewarganegaraan, Pancasila dan lainnya, olahraga juga dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada putra-putrinya atau peserta didik dari madrasah yang nanti concern atau senang kepada IPA tapi ingin belajarnya bahasa Inggris. Nah, nanti kami bisa di sini ya. Kami tunggu. Jadi mohon izin, ini ada sekilas dari profil dari prodi kami. Mohon izin, apakah suaranya sudah ada tadi, Bapak Ibu? Belum, Bun. Kita cek lagi. Sudah ada, Bu Nene? Sudah. Welcome to the International Program on Science Education, IPSE, Faculty of Mathematics and Science Education, the Indonesia University of Education, Universitas Pendidikan Indonesia. Established in 2009, the International Program on Science Education, IPSE, was among the first science education study programs delivered in English offered by the university. The establishment of the IPSE
is an answer to the community's need for teachers who are able to carry out science education in an integrated manner in English. The pioneering work of the IPSE is the development of science education in an internationally oriented education program. The international atmosphere is supported by cross-border collaboration, instruction in English, research, and international accreditation. In 2017, we received international recognition from Accreditation Service for International Colleges and Universities, ASIC, with the ranking of Premier University. Nationally, we received BAN PT accreditation, receiving an A rating in 2018. Our staff members are professional experts and lecturers with master's and doctoral degree graduated from top national universities in Indonesia and international universities. Taking the study program means that our students will be guided and trained by our best professionals to achieve their passion as science teachers. We provide high-quality teaching cutting-edge facilities and current teaching methodologies to ensure that our students will become competent science teachers. Our curriculum is one of the aspects that determines the quality of our education and is developed to realize the vision of the study program. Improvements to the curriculum are carried out continuously, involving all academicians, and aim to equip graduates with competencies in the use of science and technology with a solid base of science knowledge. Updates to the curriculum are not only intended to meet developments of science, but also to meet the demands of the Indonesian National Qualifications Framework, 21st Century Skills and the 4.0 Industrial Revolution. Mastery of concepts in chemistry, physics, and biology in the context of the school curriculum are integral to our curriculum. Our teaching system adopted a blended learning mode, made available by direct face-to-face interactions in the classroom, and supported by the University Learning Management System. This setting has recently been made accessible to the students from within the country and overseas. The government regulation on the policy of freedom to learn. We offer a flexible curriculum that allows our students to choose a set of courses and programs that suit students' needs and interests. During their study, students may enroll in a number of courses, offered anywhere within the university and partner university. Students may also choose to get involved in other programs, such as research internship, student exchange, teaching service, public service, and many others that can be converted into credit hours. Our administration room is very comfortable, equipped with the latest modern facilities. We have 4 laboratories: biology, chemistry, physics, and classroom instruction and multimedia. All of these laboratories are also equipped with safety equipment, smoke detectors, carbon monoxide sensors, fire extinguishers, and fume hoods. Each of our classroom is equipped with a computer connected to an internet network and an LCD projector. We also provide locker facilities for each student. These lockers can be used to store books, laboratory clothes, and other equipment related to student academics. Aside from enriching our students' knowledge and skills, part of our strong commitment to providing impact on society at large, we also conduct academy-based social activities, particularly in the forms of training and workshops for the general public and academy community. We have also tailored our research map that best fits in the research world. We make sure that our research strives to foster. We have published various publications including international journals, books, and chapters. As the medium for dissemination of our research outcomes and international science education research community, we launched our international journal called Journal of Science Learning, JSL. To prepare our students for the professional world, we have partnered with a range of national and international schools to provide internship programs that can take up to a semester. To strengthen our students' global competencies, we encourage our students to participate in various student competition, exchange, youth and mobility programs. To further strengthen students' academic knowledge and skills and to enrich experiences, students can partake in a number of student activities such as English Conversation Club, Science Festival, Art and International Culture Day, Sport, and Community Services. All these are fascinated by our student association. Upon graduating from our program, there are many job opportunities waiting for the students.
Not only becoming science teachers, our Tracer study shows our alumni have scattered across the country serving as lecturers, writers, government employees, private sector employees, a successful business owner, and many more. This study program also supported me to continue my master's study, majoring science education in South Korea. It changed my life and also motivates me to continue my doctoral study. Thank you. Studying in this program has undoubtedly helped me pursue my career further, as it helped me qualify for my current job in an international school in Qatar, as well as enrolling in international postgraduate certification in education. During my study, I got the opportunity to join exchange programs to the Philippines and South Korea as the representative of IPSC students, as a way to expand my point of view in education broader. I must say it's such a great pleasure to be a part of IPSC family. For more information about our study program, please visit our website, ipsc.upi.edu. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas dari prodi kami. Jadi nanti kalau ada peserta didik dari madrasah yang ingin belajar sains tapi berbahasa Inggris, nanti kami tunggu di UPI ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya ingin membuka kembali ingatan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pasti kita juga sekarang guru ya, tapi kita juga memiliki guru-guru juga ya. Ketika kita mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi ya. Saya ingin coba mensurvei, coba ya nanti Bapak Ibu, jadi agar ada interaksi, saya ingin mensurvei dari Bapak Ibu, kira-kira, nah ini pertanyaannya ya, boleh nanti. Nah ini, Bapak Ibu nanti buka di handphonenya atau di laptopnya, menggunakan browser atau dari Google, atau browser yang lainnya, coba nanti ke www.menti.com. Nanti kalau memerlukan kode, masukkan kode 87226130. Boleh? Silakan masuk. Kemudian nanti di sini saya ingin membuka kembali ingatan Bapak Ibu. Coba menurut Bapak Ibu, karakter atau sifat apa yang paling diingat dari guru-guru kita atau dari guru-guru Bapak Ibu selama sekolah sampai sekarang? Apa yang masih diingat? Boleh tolong dituliskan? Silakan, diberikan waktu kurang lebih 4 menit. Mohon izin Bun, itunya untuk alamat mentinya mohon di chat ya. Mungkin jadi ya. Oke. klik. Siap, sebentar. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, sudah 2 orang berpartisipasi, galak, disiplin, menyenangkan. Ya boleh, silakan Bapak Ibu, kira-kira karakter atau sifat apa yang paling diingat dari guru-guru Bapak Ibu selama sekolah sampai sekarang masih diingat gitu. Kira-kira apa? Boleh. Tidak harus sama dengan yang tampil di layar ya, yang teringat saja dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, 3 orang. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi 3 orang. Bapak Ibu yang lainnya silakan ditambahkan kembali atau mohon izin untuk membagikan kira-kira karakter atau sifat apa yang paling diingat dari guru-guru Bapak Ibu selama sekolah sampai sekarang. Silakan Bapak Ibu bisa membuka browsernya di handphone atau di laptop, bisa menggunakan Firefox atau Mozilla atau yang lainnya, ke www.menti.com, kemudian nanti kodenya 87226130. Kita lihat, terima kasih banyak. Sudah 6 orang berpartisipasi. Karakter atau sifat apa yang paling diingat dari guru-guru Bapak Ibu selama sekolah sampai sekarang? 7 orang, terima kasih banyak. Paling tinggi, jadi semakin besar hurufnya, ukuran hurufnya itu semakin banyak berarti dituliskan ya dari hasil surveinya. Jadi ini salah satu dari fasilitas mentimeter.com. Nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini ya. Ini free. Ya, nanti banyak pilihannya, ada bisa scale,
atau skala, misalkan Bapak Ibu ingin merefleksi pembelajaran Bapak Ibu ya, misalkan hari ini sudah belajar dengan Ibu atau Bapak, nah anak-anak diminta untuk merefleksi ada skala 1 sampai 5 misalkan ada. Kemudian ada presentase. Nah, yang saya gunakan ini adalah salah satunya ada word cloud. Jadi memvisualisasikan kata-kata ya. Ramah tapi galak. Oh, ini mah disebutkannya ada namanya Pak E inisial. Terima kasih banyak 11 orang sudah berpartisipasi. Silakan Bapak Ibu ditunggu partisipasinya 1 menit lagi. Karakter atau sifat apa yang paling diingat dari guru-guru Bapak Ibu selama sekolah sampai sekarang? Kita lihat, terima kasih banyak 12 orang. Kemudian kita lihat 14. Terima kasih banyak, terus bertambah partisipannya. Silakan boleh Bapak Ibu sekali lagi yang mungkin baru bergabung, boleh Bapak Ibu silakan membuka browsernya di handphone atau di laptop. Kemudian buka alamat website www.menti.com, kemudian masukkan kodenya 87226130. Pertanyaannya adalah dengan jawaban yang bebas, tidak terikat, karakter atau sifat apa yang paling diingat dari guru-guru Bapak Ibu selama sekolah sampai sekarang? Sudah ada 16, 17, ya terima kasih banyak, 17. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, dari survei sederhana ini, dari 17 orang yang sudah berpartisipasi, 18 terus bertambah, kita lihat di sini yang paling besar ada disiplin, ya, disiplin, kemudian yang kedua, yang garis pink, itu tegas, kemudian yang 3 adalah humoris. Disiplin, tegas, humoris. Ini adalah 3 karakter atau sifat yang paling diingat dari Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan kita ini mewakili dari seorang siswa ya dulunya ya, dan sekarang menjadi guru. Nah, ini adalah kira-kira cerminan dari anak-anak didik kita mengingat kita Bapak Ibu. Jadi bisa jadi nanti anak-anak kita itu sangat mengingat tentang kedisiplinan kita, ketegasan kita, dan juga ini ya ada sisi humorisnya. Jadi belajar sains itu tidak scary ya, tidak menakutkan, tapi menjadi menyenangkan. Terima kasih banyak 18 orang. Nah, kira-kira dari disiplin ya humoris atau tegas ini merupakan salah satu aspek yang sebenarnya kita yang tadi disebutkan oleh Pak Ainur yang tentang untuk pendidikan profesi guru ya, tadi sudah disebutkan tentang learning management system, semuanya sekarang era digital dan juga termasuk yang universitas juga ya, tadi dari teman-teman madrasah juga sekarang sedang mencoba untuk meramu pembelajaran di era digital. Nah, kita juga di universitas itu kita yang di level Indonesia namanya adanya SPADA, LMS-nya kita memakai SPADA, sistem pembelajaran daring. Jadi nanti kalau UPI berarti SPADA UPI, ITB SPADA ITB dan yang lainnya. Nah, itu levelnya nasional. Jadi kita pendidik itu bisa menginput materi kita, kemudian ada membuat forum diskusi dan sebagainya. Itu hampir sama dengan LMS yang dipakai di PPG. Jadi Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah mengalami PPG ya, tahu ya bagaimana learning management systemnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu saya mendapat kesempatan dari tahun 2018 sampai sekarang itu mendapat kesempatan menjadi instruktur PPG IPA, Daljab, kalau di UPI itu Daljab dalam jabatan, dan itu ya Pak Ainur mohon izin membagikan 2018 sampai 2021 ini Pak, kalau boleh berbagi Bapak Ibu di sini, itu seperti tangga, jadi semakin sulit dan semakin banyak tuntutannya. Saya dari 2018 itu offline, itu ujiannya dulu hanya UP dan UKIN. UKIN-nya itu hanya pembelajaran, hanya mengajar biasa, ya. Karena waktu offline, Bapak Ibu mengajar seperti biasa dengan siswa-siswa Bapak Ibu, kemudian kami di belakang penguji dari guru dan dosen, kemudian menuliskan hasilnya sudah. 2019 ada lagi nambah, tidak hanya UP, ya, ada UKIN-nya itu ada 2 sekarang itu. Uji kinerjanya itu pembelajaran dan portofolio. Portofolio itu adalah rekam jejak Bapak Ibu dari seminar, dari apapun, dari kegiatannya. Kemudian juga ada disebut sekarang itu ada uji komprehensif. Jadi sebelum PPL, kalau uji komprehensifnya tidak lulus, PPL belum bisa lulus, belum bisa PPL. Jadi tetap semangat ya Bapak Ibu ya, yang sudah mengalami PPG selamat, dan yang sudah yang belum atau yang masih waiting list, insya Allah nanti akan ada waktunya untuk bersama dengan learning management system yang tadi disebutkan oleh Pak Ainur. Sekarang itu kita pandemi jadi full online, tapi itu di sisi
positifnya kita masih bisa di rumah gitu ya, kita bisa cross, misalkan yang Indonesia Timur bisa ke Indonesia Barat, ikutannya yang tengah dan sebagainya. Tapi dari sisi yang lainnya yaitu kelelahan mata kita ya, karena kita melihat terus gitu ya. Kalau kita itu pakaiannya Google Meet ya, kalau di PPG itu memakainya Google Meet bukan Zoom. Jadi kita langganan Google Meet. Nah sekarang Bapak Ibu, saya ingin mencoba memulai belajar hari ini ya, tetapi saya akan menggunakan video presentasi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi saya sekarang yang pertama adalah materinya tentang inovasi pembelajaran daring. Saya sudah menyiapkan video presentasi karena ini kan suasananya siang hari ya. Bapak Ibu tadi pagi mengajar meskipun online juga lelah ya mata kita gitu ya. Jadi saya sudah buatkan video presentasi dan ini menjadi salah satu produk dari Filmora juga Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan dari video ini, boleh langsung ya ditulis atau nanti ketika sesi tanya jawab boleh ditanyakan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu, ini tentang inovasi pembelajaran daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak sudah hadir pada kegiatan ini. Kita akan belajar bersama tentang inovasi pembelajaran daring. Kegiatan ini adalah GTK Madrasah Berbagi dari Forum Guru Nasional IPA MTS. Nama saya Lili Trusiati, salah satu pengajar di International Program of Science Education, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menjadi guru yang hebat, guru yang mau membagikan ilmunya kepada peserta didik, guru yang mau terus belajar, dan insya Allah amalnya akan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Mari kita mulai belajar kita dengan cara menganalisis bagaimana kita harus menjadi guru profesional di Indonesia, mengikuti aturan dari pemerintah Indonesia yang mencanangkan tentang guru yang profesional. Berdasarkan undang-undang dari pemerintah tentang guru, yang dimaksud dengan guru profesional adalah guru tersebut memiliki 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, yang kedua adalah kompetensi sosial, yang ketiga adalah kompetensi pedagogik, dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. 4 kompetensi tersebut akan diramu menjadi 7 capaian pembelajaran yang ini akan dinilai secara komprehensif dalam pendidikan profesi guru atau PPG. Selanjutnya, mari kita belajar bagaimana menjadi guru profesional di level internasional. Kita lihat bagaimana misalkan PBB mencanangkan bahwa kita menjadi guru profesional. Saat ini di level dunia, PBB mencanangkan adanya 17 atau 17 Sustainable Development Goals atau SDG, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana kita sebagai pendidik itu berperan di nomor 4, bagaimana cara menciptakan pendidikan yang berkualitas. Dan ini akan berhubungan dengan 16 tujuan yang lain, sehingga anak didik kita, generasi masa depan, itu akan menjadi generasi yang dapat melihat dunia ini secara berkelanjutan. Dan belajar itu tidak hanya di kelas, tapi nanti ada efeknya bagaimana peduli terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Tujuan nomor 4 yaitu quality education, tentang pendidikan berkualitas. Ini akan diturunkan dengan istilah namanya ESD atau Education for Sustainable Development. Bagaimana pendidikan bisa mengajarkan atau mentransfer kepada anak didik kita untuk melihat keberlanjutan. Dan ini di universitas saat ini sedang menjadi tren penelitian. Bisa di S1, S2, atau S3 dikembangkan bagaimana mengkonstruksi pembelajaran dalam semua subjek pembelajaran
yang menghadirkan tentang pendidikan yang berkelanjutan. Sekarang pertanyaannya pada diri kita, bagaimana kita cara meningkatkan profesionalisme diri kita? Pada saat ini, digital itu sangat dekat dengan diri kita, dengan sekolah, dengan anak didik kita, dengan peserta didik, terutama pada masa pandemi ini kita dituntut untuk lebih mengenal tentang era digital, era teknologi. Salah satunya adalah strateginya untuk meningkatkan profesionalisme kita adalah kita mau belajar, kita mau mengadaptasi teknologi yang saat ini sedang muncul, kita mau belajar sedikit-sedikit berubah untuk mengenal teknologi dan era teknologi dan digital tersebut dapat kita manfaatkan dalam pembelajaran. Sebagai guru, kita tidak lepas dengan perangkat pembelajaran yang kita kembangkan untuk satu semester atau per KD. Kita ada 5 perangkat pembelajaran. Yang pertama adalah RPP, yang kedua adalah bahan ajar, yang ketiga adalah media ajar, yang keempat adalah LKPD, dan yang kelima adalah evaluasi. Dan di era pandemi ini, kita bisa ditambahkan dengan salah satunya lagi, yaitu dengan video pembelajaran. Kita mulai dengan RPP, bagaimana kita menggabungkan teknologi atau digital dalam lesson plan kita, dalam RPP kita, sehingga kita akan blended learning. Oleh karena itu, maka kita bisa menambahkan teknologi, misalkan ketika sinkronus, kita memasukkan untuk Zoom Meetings atau Google Meet. Untuk asinkronus, kita bisa masukkan Google Classroom, Edmodo, Schoology, Sekolah.id. Untuk construct lesson plan-nya atau RPP-nya kita bisa edit dengan template yang ada di Canva, dan juga kita bisa berbagi di Guru Berbagi. Selanjutnya adalah bahan ajar atau handout, atau kita menyebutnya buku pegangan untuk peserta didik. Mari kita coba bagaimana dokumen tersebut kita rubah menjadi digital. Misalkan kita sudah dibuat Word, kemudian di-save ke PDF, kemudian kita masukkan ke online, ya, anyflip.com, dan pub.html, itu akan menjadi flipbooks atau digital. Nanti kita linknya berikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa membukanya dengan flipbooks di handphone atau di laptop. Kemudian kita bisa membuat personal website kita atau personal blog. Kemudian juga kita bisa menggunakan simulasi, ya, simulasi misalkan untuk sains ada PET, itu gratis, kita bisa gunakan dengan peserta didik kita. Dan juga bahan ajar, misalkan kita membuat di Google Sites, atau kita juga bisa mengkonstruknya di template yang ada di Canva. Itu banyak sekali, nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor. Yang penting bahan ajarnya adalah menarik, tampilannya itu ada gambar-gambar dan animasi, colorful, sehingga peserta didik ketika melihat itu tidak hanya hitam putih tulisannya, ya, jadi itu menambah motivasi dari peserta didik kita. Hal penting lainnya adalah bagaimana kita tetap bisa menciptakan kolaborasi di antara para peserta didik meskipun dalam online learning, yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Yang biasa saya gunakan yaitu dengan memanfaatkan fitur yang ada di Google, misalkan Google Jamboard, kemudian membuat LKPD-nya, kemudian di-share linknya kepada email peserta didik kita, atau share link dengan link yang bisa diakses oleh peserta didik kita. Kemudian juga kita bisa menggunakan Google Sheet seperti Excel, tapi ini online. Kemudian kita bisa menggunakan Google Doc, ini seperti Word tapi online, bekerja bisa bersama. Kemudian juga kita bisa menggunakan Google Slide seperti PPT. Selanjutnya juga kita bisa memanfaatkan adanya Canva atau Slidesgo, itu template PPT yang sangat menarik. Jadi kita bisa mengeksplorasi tampilan presentasi kita, LKPD kita dengan menarik. Hal lain yang sangat penting yaitu tentang media ajar. Bagaimana kita misalkan membuat PPT dengan yang menarik, dengan template yang menarik, bisa menggunakan Canva atau juga menggunakan Slidesgo. Saran saya Bapak Ibu coba daftar dan memiliki akun di Canva. Banyak ratusan bahkan ribuan template yang gratis dan juga ada yang berbayar. Kita pilih yang gratis saja. Kemudian juga kita bisa membuat animasi dengan Animaker, kemudian dengan Powtoon, atau juga untuk memfasilitasi peserta didik kita yang audio, yang gaya belajarnya audio, kita bisa membuat podcast dengan Audacity dan Anchor FM. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan misalkan yang ada di Google Play Store,
itu dengan misalkan dengan untuk planet, untuk mengidentifikasi nama ilmiah dari tanaman, kemudian juga inaturalis itu ada untuk tanaman dan untuk hewan, dan juga ada misalkan hal-hal lain yang kita bisa sampaikan, misalkan kita memanfaatkan teknologi dan juga aplikasi yang free untuk peserta didik kita. Yang terakhir, biasanya kita juga mengembangkan alat evaluasi. Sekarang bagaimana Bapak Ibu mencoba untuk menggunakan alat evaluasinya dengan penggabungan teknologi, dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang gratis dan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Misalkan kita membuat tes di Google Form, atau kita membuat tes di Quizzes, atau Kahoot, atau juga Plickers. Dan juga Bapak Ibu bisa dicoba. Sekarang itu barcode ada di mana-mana. Kita bisa menemukan barcode di tempat makan, di tempat belanja, dan juga undangan pernikahan juga ada barcode. Jadi semuanya ada barcode, bayar juga dengan barcode. Barcode ini bisa juga dimanfaatkan untuk membuat tes. Jadi Bapak Ibu bisa membuat barcode, dimasukkan tesnya, kemudian nanti tes itu akan menjadi barcode, kemudian nanti peserta didik minta untuk men-scan barcode itu dan nanti akan muncul tesnya. Jadi semangat untuk tetap menambahkan teknologi dalam semua perangkat pembelajaran kita. Pandemi ini memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih dekat, lebih mau belajar lagi tentang teknologi sehingga kita bisa membuat video pembelajaran. Ini adalah salah satu fasilitas kita sebagai pendidik, sebagai guru. Jika ada dari peserta didik kita yang sinyalnya tidak bagus ketika misalkan online learning atau tidak bisa menyimak dengan baik karena terbatasnya kuota. Oleh karena itu, maka kita sebagai guru bisa membuat video pembelajaran yang nanti bisa di-share ke kanal YouTube Bapak Ibu atau juga di-share ke WhatsApp group anak-anak kita sehingga anak-anak kita, peserta didik kita bisa menyimak lagi, menonton lagi dari materi yang kita sampaikan di kelas online. Kita bisa bagaimana memotong video, kemudian kita bisa men-save dari video yang ada di YouTube untuk bisa menjadi tambahan dari pembelajaran kita, atau kita juga mengkonstruksi dengan screen Cast-O-Matic atau juga dengan KineMaster yang ada di handphone, atau juga saya biasanya menggunakan Filmora karena editingnya itu bisa di laptop, jadi lebih besar. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi sehingga anak-anak peserta didik itu tetap termotivasi meskipun terbatas oleh sinyal ataupun karena pandemi masih bisa melihat wajah dari Bapak Ibu sebagai guru dan senyum dari Bapak Ibu. Biasanya ketika kita sibuk dengan rutinitas kita sebagai pendidik, kemudian mengajar, kemudian administrasi di sekolah, belum kegiatan dan masalah yang ada di keluarga, kadang kita merasa capek dan lelah ya Bapak Ibu karena kita manusia juga. Maka hari ini mari kita memurnikan niat lagi bahwa yang kita lakukan, mengajar, menyampaikan ilmu kepada peserta didik adalah insya Allah kita niatkan ini karena Allah sebagai salah satu amalan ibadah kita. Dan kita diingatkan kembali dengan hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian ketika kita meninggal dunia, ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh. Mudah-mudahan insya Allah kita sebagai pendidik ada peluang bagaimana ilmu yang dimanfaatkan ketika kita mengajarkan kepada peserta didik kita. Peserta didik kita itu awalnya tidak tahu menjadi tahu, kemudian peserta didik kita itu menyampaikan kepada teman-temannya atau juga disampaikan lagi kepada generasi berikutnya. Meskipun kita tidak ada di dunia, insya Allah pahalanya ikut mengalir kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi salah satu bagian dari amalan ibadah kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berjuang, sudah hebat menjadi guru-guru yang sangat hebat, yang menginspirasi dari peserta didik. Mudah-mudahan teladan Bapak Ibu akan menjadikan peserta didik kita itu menjadi sukses di dunia dan akhirat. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itu adalah materi yang pertama tentang era digital gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan.
Itu yang tadi saya sebutkan, Flickr, quizzes, Kahoot, dan sebagainya, karena terbatasnya waktu, saya sebenarnya sudah membuat video tutorialnya. Nanti Bapak Ibu boleh melihat, kalau membutuhkan silakan, karena saya juga membuat untuk salah satu mata kuliah di kami, namanya Teaching Media and ICT Literasi, jadi media ajar. Jadi anak-anak kami, peserta didik kami di universitas itu mengembangkan media ajar. Selanjutnya kita lihat ke Filmora. Jadi nanti Bapak Ibu, Filmora ini saya buatkan resumenya, cara membuatnya, praktisnya. Nanti Bapak Ibu yang belum mempunyai Filmora yang premium, jadi yang tidak ada watermark-nya, nanti boleh saya bagikan linknya untuk mengisi, ada sedikit kuesioner yang tentang pengalaman mengajar Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tuliskan emailnya, nanti insya Allah saya kirim ke alamat email Bapak Ibu file Filmora yang premium. Nanti Bapak Ibu boleh tuliskan itu untuk Windows atau untuk Mac. Kita lihat, ini adalah resumenya, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, selamat datang. Saat ini kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi teknologi, salah satunya yaitu dengan Filmora X untuk membuat bahan ajar secara online. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan membuat rekaman. Jadi Bapak Ibu bisa membuat rekaman dengan layar background green screen atau bisa dinding yang berwarna hijau. Kemudian juga dibutuhkan kamera, kemudian Bapak Ibu bisa merekamnya. Kalau saya menggunakan tripod yang ada bluetooth-nya sehingga kita bisa on off video kita sendiri. Selanjutnya, mari kita mengeksplor gambar-gambar yang bisa menjadi background di video kita. Banyak sekali di internet sumber-sumbernya untuk bisa mendownload secara gratis. Salah satu yang direkomendasikan dan yang biasa saya gunakan yaitu freefix.com, www.freefix.com. Bisa login kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun atau sign up jika belum memiliki akun. Kenapa harus login? Itu manfaatnya adalah Bapak Ibu bisa mendownload lebih dari 3 foto background dalam sehari. Tapi kalau tidak punya akun, itu Bapak Ibu hanya bisa mendownload 3 picture, 3 gambar per hari. Ya, jadi Bapak Ibu silakan login. Nah, nanti kalau sudah login, banyak sekali di situ ya pilihannya. Nanti Bapak Ibu tinggal ketik apa keywordnya, kata kuncinya. Misalkan classroom. Ya, nanti akan banyak muncul sekali gambar-gambar. Nanti Bapak Ibu silakan dilihat mana yang akan cocok digunakan dalam pembelajaran. Silakan dilihat-lihat. Kemudian sebenarnya ada 2 tipe di sini. Yang pertama adalah yang free atau yang gratis. Yang kedua adalah yang premium. Ya, kalau yang premium itu harus di-upgrade. Kita harus membayar. Tandanya itu adalah dengan tanda mahkota. Tidak apa-apa Bapak Ibu, karena di sini banyak sekali yang gratis. Yang download, silakan dieksplor, dipilih-pilih desain mana yang sesuai dengan tema Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah cocok, sudah memilih temanya, tinggal klik. Untuk mendownload ya tinggal klik, di gambarnya tinggal klik. Nah, nanti kalau sudah diklik, nanti kita akan melihat layar yang hanya gambar tersebut. Ya. Kemudian klik download. Nah, kalau sudah download, klik free download atau download gratis. Nah, nanti akan tersimpan dalam bentuk RAR. Ya, nanti tinggal save. Kemudian nanti lihat di komputer Bapak Ibu, biasanya ada di menu download. Kemudian karena ini RAR, jadi harus diekstrak dulu. Selanjutnya, mari kita koleksi semua bahan-bahan yang akan kita gunakan menjadi video ajar. Ya, tadi bisa kita sudah mendownload video
untuk pembelajaran kita, untuk rekaman dengan green screen, kemudian gambar background, mungkin ada animasi atau materi yang lain, silakan dikumpulkan dalam satu folder Bapak Ibu. Contohnya yang saya lakukan di sini ada gambar background, ada rekaman dengan green screen, GS1 dan sebagainya. Kita berikan mana yang opening, mana yang closing, mana yang main. Kemudian juga kalau Bapak Ibu mau menambahkan yang lain materinya, misalkan ada identitas Bapak Ibu, mau ada nama atau nama sekolah Bapak Ibu, ya, di situ kita kumpulkan dalam satu folder. Selanjutnya, mari kita mulai untuk membuat video kita di Filmora. Silahkan dibuka Filmoranya Bapak Ibu. Di situ ada kanan kiri, yang sebelah kiri itu adalah project dan new project, my project. Yang sebelah kanan itu adalah list project. Jadi kalau kita membuat project video, kemudian kita belum selesai, kita bisa save Bapak Ibu di Filmora. Nah, nanti kita bisa open kalau akan melanjutkan di lain waktu, gitu ya. Nah, kalau belum ada, kita klik new project. Nah, ini adalah tampilannya yang ada di Filmora Bapak Ibu. Di situ ada fitur-fitur atau menu ya, yang di sebelah kiri atas, media, audio, titles, transition, effects, elements, print screen, kemudian nah ini untuk import di bagian bawahnya library-nya. Kalau yang tadi bahan-bahan yang kita sudah save di folder ya, kita masukkan di import. Yang sebelah kanan, sebelah layar itu adalah untuk mempreview video kita Bapak Ibu sebelum kita export atau save. Jadi kita bisa play. Nah, di bawah kita ada dua track atau jalur. Yang pertama adalah track video. Yang ke bawah adalah yang musik. Ya. Yang di paling bawah itu adalah musik, yang atasnya adalah untuk video atau gambar. Jadi nanti Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu akan menambahkan track, itu ada di add track ya, kemudian nanti add video track atau add audio track. Kalau audio itu musik ya. Jadi sekali lagi ada dua macam layer yang akan kita isikan. Yang pertama adalah video dan musik track. Dalam video biasanya ada opening, jadi Bapak Ibu bisa memulainya dengan membuat opening, klik menu title, kemudian di situ akan banyak openers, di situ akan ada template-template dari Filmora-nya gratis. Nah, nanti Bapak Ibu silakan klik, kemudian drag ke layer atau track video track. Yang kedua, layer kedua. Nah, kalau di Bapak Ibu di template-nya masih ada tanda panah ke atas warna biru, artinya itu harus di-download dulu. Jadi Bapak Ibu perlu online kemudian mendownload. Jadi klik, nanti ke bawah di drag and drop. Klik, digeser, simpan ke video track. Nah, kalau sudah, di situ kan ada nama-namanya, template kalimatnya. Nanti akan diganti misalkan nama Bapak Ibu atau nama subjek materi Bapak Ibu, tinggal di double klik, klik di namanya. Nah, nanti akan keluar di sebelah kiri, itu tinggal diketik namanya, tinggal klik misalkan nama Bapak Ibu atau judul materi misalkan tentang magnet atau misalkan perubahan iklim, nama Bapak Ibu di situ dituliskan. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa mengeksplor di atas. Itu ada bisa mengganti jenis hurufnya, kemudian juga ukuran hurufnya. Kemudian sebelah kiri kita bisa memberikan efeknya Bapak Ibu. Ya, efeknya misalkan akan timbul tenggelam atau menjadi lebih besar. Nanti Bapak Ibu bisa dieksplor di situ untuk animationnya. Kemudian juga untuk present Bapak Ibu juga bisa mengubah tampilan warna dari tulisan tersebut. Untuk menggantinya Bapak Ibu tinggal klik, double klik ya, klik dengan cepat, double klik, nanti akan berubah sesuai dengan tema yang Bapak Ibu. Nanti tinggal explore Bapak Ibu ya. Kemudian juga di sebelah kanannya akan ada margin, misalkan Bapak Ibu mau rata kanan kiri, rata tengah, rata kiri, juga bisa merubah jenis huruf, kemudian jenis hurufnya, kemudian juga ukuran hurufnya. Silakan dieksplor Bapak Ibu, coba. Kalau sudah membuat video opening atau opener, nah kemudian kita akan mengimport. Klik import media file.
Kemudian kita cari yang tadi yang dibuat folder yang berisi rekaman kita, background kita, kemudian materi yang lain dicari di folder yang tadi kita simpan. Cari, silakan cari Bapak Ibu. Nanti kita akan mengimportnya semuanya ke Filmora. Ya. Nanti kalau sudah ketemu, nah nanti Ctrl A. Ya, jadi Ctrl A, jadi semuanya terpilih, kemudian open. Nanti akan masuk semuanya. Nah, itu adalah materi yang akan kita gunakan dalam video. Selanjutnya adalah kita memasukkan musik ke dalam video kita. Tinggal klik audio, kemudian di situ akan banyak musik di situ. Tinggal pilih Bapak Ibu. Caranya sama, tinggal diklik, drag and drop. Jadi klik, kemudian digeser ke track. Karena ini musik berarti ke track yang kedua ya Bapak Ibu, yang musik track. Nah, Bapak Ibu bisa preview, tinggal klik ingin mendengarkan suaranya dan volumenya. Tinggal klik, nanti kita akan dengarkan. Bagaimana suaranya, apakah terlalu keras? Karena ini akan sebagai musik latar kita. Ya, nanti kan kita yang akan berbicara, yang akan mengajar. Nah, tenang saja Bapak Ibu, kita bisa mengubah volume musik tersebut dengan cara di layer tadi, di musik tadi, tinggal double klik, klik. Ya, di yang layer tadi, klik. Nah, kemudian nanti akan ada audio. Nah, tinggal itu kan ada seperti penggaris ya volume, tinggal bisa dinaikkan itu volumenya ke atas, tinggal digeser ke bawah ya, itu minimumnya. Nanti bisa tinggal diatur saja. Kemudian nanti kalau ingin tahu hasilnya tinggal di preview, tinggal di play saja. Nah, juga nanti sama ya yang lainnya, video yang lainnya. Selanjutnya adalah kita masukkan backgroundnya. Yang pertama adalah klik media, kemudian klik di gambar backgroundnya, drag and drop, klik, kemudian digeser ke track 1 yang audio track. Kemudian kita lihat ada di preview di sebelah kanan atas. Nanti kalau resolusinya kurang, kita lihat di kanan kiri itu ada template hitam segi 4 dari Filmora-nya di sini. Ya, itu bisa dirubah Bapak Ibu besarnya. Nah, kalau ini yang saya insert itu kan tidak pas dengan template yang ada Filmora. Bisa diperbesar, digeser, ya, kemudian atau diatur saja sehingga segi 4 sesuai dengan yang terlihat ada segi hitam itu, kotak hitam itu adalah template yang dari Filmora. Kita atur-atur. Kemudian kita sesuaikan template ini ke dalam background yang ada kita, yang tadi kita sudah download. Kemudian sekarang kita lihat, ini kan ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah opening, ya. Kemudian yang kedua adalah slide background kita. Nah, kita coba lihat, kita play hasilnya seperti apa. Kita bisa preview. Nah, ini adalah yang pertama ya, yang slide kita tadi kita buat opening. Kemudian nanti akan lanjut ke gambar background yang kita sudah insert. Nah, sekarang kita akan membuat transisi Bapak Ibu atau efek antara dua slide. Tinggal klik transitions, di situ banyak pilihannya. Ya, tinggal silakan Bapak Ibu explore, coba-coba, trial and error. Ya, nanti banyak sekali pilihannya mana yang sesuai. Nah, sekarang caranya adalah sama. Klik, ya, klik, kemudian drag and drop. Ya, klik and drop, klik, kemudian drag and drop ke bagian di antara slide 1 dan slide 2 Bapak Ibu. Ya, di antara slide 1 dan slide 2. Jadi kalau kita ingin membuat transisi, disimpan di tengah-tengah antara slide yang kita ingin buat transisinya. Drag and drop, kemudian dibuat transisi. Ini adalah kita input video kita, hasil rekaman kita yang dengan background green screen. Caranya adalah sama, klik, kemudian drag and drop. Nah, ini video kita itu nanti kan ada di depan gambar background yang kita sudah tadi insert ya Bapak Ibu. Jadi kita memerlukan second layer atau layer kedua untuk video. Ya, jadi kita kan nanti videonya ada di atas. Ya, ada di atas atau di depan dari video atau gambar background. Jadi caranya klik di bagian kanan, mohon maaf di sebelah kiri atas, klik add audio track.
ya. Jadi nanti ada 2, kemudian klik drag and drop. Sekali lagi, video yang green screen kita drag and drop, kemudian pilih match to media. Jadi kita sesuaikan video kita dengan media yang ada di Filmora. Ya, mari kita akan coba menghapus background green screen di video kita. Ya, tinggal klik di video Bapak Ibu, di track di audio track, klik kanan, kemudian klik green screen. Ada bacaan green screen. Nah, kalau sudah ada, kita otomatis layar kita itu akan berubah. Yang green screen kita itu akan hilang. Nah, misalkan Bapak Ibu akan merekodnya tidak punya green screen, ada background warna yang lain, coba bisa dipilih color yang lain, warna yang lain. Tapi ini agak sulit ya, saya sudah mencobanya, jadi lebih baik mungkin bisa dengan green screen sehingga kita editingnya lebih mudah. Karena green screen ini saya yakin mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah memiliki di lab, atau Bapak Ibu punya dinding warna hijau gitu ya. Nah, kemudian atau juga kita bisa membeli juga sangat murah, Bapak Ibu bisa di online. Nah, ini nanti kita bisa pakai. Nah, ini kita lihat di kanan kiri meskipun green screen-nya sudah hilang, tapi di kanan kiri masih ada benda-benda. Nah, ya kita klik crop ya, ada di atas itu ada bacaan crop. Kemudian kita pilih resolusi kita ya, atau rasionya mau yang mana. Kalau saya biasanya 1:1, jadi persegi panjang tapi potret. Nah, itu nanti kita geser-geser, ubah. Yang penting kanan kiri benda kita itu tidak terlihat sehingga kita fokus di kita. Nah, nanti kemudian kita juga bisa geser-geser kitanya ya. Kemudian setelah klik OK, kita bisa geser-geser kitanya di tengah, di samping dan sebagainya. Hasilnya Bapak Ibu setelah dihilangkan green screen-nya, kemudian juga sudah di crop, tapi kita masih punya problem di sini Bapak Ibu. Background saya itu terlihat videonya agak berbeda warnanya ya dengan gambar background. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita bisa merubahnya. Double klik di video kita, double klik, klik. Nah, nanti akan ada bacaan offset. Ya, di sebelah kiri kita lihat ada offset. Ya, setelah double klik, klik, kemudian lihat ada offset. Nah, itu kan masih 0 ya Bapak Ibu. Kita bisa geser ke kanan. Nah, kalau saya biasanya 4 atau 6. Ya, disesuaikan sehingga background kita itu terlihat lebih blend, lebih tidak berbeda dengan background yang ada di gambar kita. Nah, kita samakan ya. Nanti kita tinggal diatur-atur di offset. Hasilnya Bapak Ibu, ini di bawah ada 3 layer ya. Layer paling bawah adalah musik, layer kedua adalah opening kita, kemudian background kita. Yang ketiga, layer ketiga adalah video green screen kita. Tapi video green screen kita itu lebih panjang dibandingkan background. Tidak apa-apa, kita bisa geser, tinggal klik di backgroundnya, tinggal klik panjangnya sesuai dengan dari durasi video kita. Ya, ketika setelah kita preview ternyata suara kita itu ingin lebih dibesarkan volumenya. Sama Bapak Ibu caranya dengan tadi yang instrumen atau musik background, double klik di video kita, di video green screen kita, nanti akan muncul audio, kemudian kita atur rulernya, penggarisnya ya, mau ke atas atau ke bawah. Kalau saya biasanya volume recording saya diperbesar. Kita juga bisa mengatur video kita, posisi kita itu ada di tengah, ada di kanan kiri, atau mungkin kita akan diperkecil. Itu bisa diatur Bapak Ibu, sama seperti tinggal diklik, diaktifkan, kemudian nanti digeser ya, bisa diperkecil atau digeser ke kanan kiri. Nanti tinggal diekspor Bapak Ibu, jadi disesuaikan tempatnya akan di tengah atau di kanan kiri, atau posisi kita besar atau kecil. Jika Bapak ingin menambahkan deskripsi atau kalimat misalkan muncul di kanan atas atau di kanan bawah gitu ya. Nah, nanti tinggal masukkan, berarti kita harus menambah layer lagi Bapak Ibu ya. Jalur lagi, berarti kita add track, video track. Nah, kemudian title, menu title. Kemudian di situ ada banyak pilihannya Bapak Ibu ya. Ada yang hurufnya besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil juga. Kemudian tinggal sama prinsipnya, pilih temanya, kemudian klik drag and drop ke layer yang kita sudah buat. Karena
nanti deskripsinya ada menimpa lagi atau di atasnya lagi dari video green screen kita. Tinggal digeser gitu ya. Nanti tinggal ada kalimatnya, di double klik, kemudian kita ketik akan ada apa gitu misalkan. Nah ini misalkan materinya kita tulis subjeknya ya, seperti itu. Ketika Bapak Ibu akan menambahkan dengan materi yang baru, prinsipnya sama Bapak Ibu ya. Misalkan ketika musiknya sudah habis, berarti kita tambahkan lagi drag and drop ke layer musik yang paling bawah. Kemudian misalkan ternyata kita backgroundnya ingin ganti, berarti kita tambahkan ke layer kedua. Kemudian selanjutnya kita ada rekaman green screen yang kedua, berarti tambahkan di layer ketiga. Kemudian nanti akan ada teks deskripsi lagi yang menjelaskan materi Bapak Ibu, berarti di layer atasnya lagi. Jadi prinsipnya sama, silahkan diulangi, silahkan coba trial and error sesuai dengan durasi yang ingin Bapak Ibu kembangkan. Nah sebelum kita save atau menyimpan, kita bisa mereview lagi, khawatir ada yang terlewat atau tracknya kurang sesuai dengan yang kita ingin. Simpan videonya, kalau sudah oke semuanya, sudah yakin, maka Bapak Ibu tinggal klik export ya. Setelah preview, di atasnya ada bacaan export, kemudian itu sama fungsinya dengan save. Klik export, kemudian nanti kita akan diarahkan di menu mana di laptop kita akan menyimpan. Nah di situ misalkan ada di folder D ya, misalkan kita folder D. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan judulnya, judul video ini akan diberikan nama apa ya. Kemudian ada kita simpan D, kemudian klik export. Nah itu akan ada render atau penyimpanan, proses penyimpanan. Di situ terlihat kira-kira estimasinya berapa menit penyimpanannya. Kemudian juga terlihat di situ ada berapa persen progresnya. Ya, nanti kalau sudah 100% akan ada tanda peng gitu. Nah, nanti kita tinggal lihat di folder yang kita tadi simpan. Kalau tadi saya menyimpannya di D, berarti nanti video kita hasilnya bisa dilihat di D. Itu Bapak Ibu tentang resume dari tutorial ya, dari untuk Filmora. Nanti Bapak Ibu yang akan mencoba, insya Allah nanti saya kirim ke email Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada, saya akan coba membagikan linknya. Mungkin itu, dan kemudian juga di kami itu, saya itu menjadi pengajar di media ajar di semester 3 mahasiswa kami, dan mahasiswa kami itu salah satunya dengan Filmora ini dan menghasilkan video media ajar ya, yang 3-5 menit. Nanti kalau masih ada waktu, nanti saya akan berikan contoh pengaplikasian dari Filmora untuk pembelajaran. Mungkin itu sudah lebih dari 6 menit ya, dari 14.30. Mangga Bu Nenden, silakan. Terima kasih Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu, subhanallah luar biasa materi hari ini, dan pasti mengundang penasaran banyak rekan-rekan di sini, Bapak dan Ibu guru yang luar biasa hebat yang siang ini masih tetap meluangkan waktu ya Bun untuk untuk mencari ilmu yang luar biasa, insya Allah mungkin, dan kita akan terapkan di madrasah-madrasah kita kelak. Ini ada pertanyaan pertama dari Bu Sri Utami. Mohon izin untuk Bu Sri Utami bisa bertanya langsung, silakan Bu Sri. Bapak dan Ibu host, mungkin bisa dibantu. Oh, sepertinya langsung saja kita bacakan ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Nggih. Silakan. Iya, bisa langsung tanya nggih kepada Bu Lilit. Terima kasih Bu Lilit atas ilmunya. Yang pertama adalah spesifikasi laptop Bu Lilit yang harus dipakai untuk editing Wonder Filmora. Untuk Wonder Filmora 10 ini dengan Wonder Filmora 9 itu bedanya apa? Kemudian yang kedua Bu Lilit, saat kita mencoba menggunakan Wonder Filmora ini biasanya lama di render. Setelah di render itu biasanya
filenya besar, maka kita harus perlu ekstrak dulu supaya nanti saat kita kirim ke anak-anak itu filenya lebih kecil. Apakah ada trik supaya kita tidak ekstrak gitu? Jadi dari render itu cukup selesai video kita. Mungkin itu, terima kasih pertanyaan. Iya, sama-sama Bu. Baik Bu Lilit, dipersilahkan langsung saja mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Utami. Pertanyaan yang pertama tadi, spesifik laptopnya itu seperti apa mungkin Bu, dan juga apa bedanya Filmora yang 9 dan juga 10. Terima kasih banyak Bu Nenden, terima kasih banyak Bu Sri. Yang pertama, spesifikasi laptop ya. Kalau yang sampai saat ini, yang Filmora yang terbaru itu kan Filmora yang X, yang 10 ya, sebelumnya ada 9 dan 8 dan sebagainya. Nah itu kalau dari spesifikasi memang memerlukan RAM yang agak besar ya Ibu. Jadi saya juga pengalaman di satu kelas itu, di mahasiswa kami itu, ada 28 mahasiswa, itu ternyata ada 3 orang itu terkendala untuk mengaplikasikan Filmora X itu karena laptopnya, mohon maaf, RAM-nya belum, mungkin masih tipe yang agak lama ya Bu ya, agak lama laptopnya sehingga RAM-nya belum terupgrade sampai sekarang, dan kalau mau ditambah juga RAM-nya, spesifikasi dari laptopnya juga kurang gitu. Jadi memang yang Filmora X ini yang versi terbaru memang memerlukan agak besar ininya, kapasitas di laptopnya gitu ya. Mohon maaf misalkan suka ada yang bercanda ya kalau di guru-guru PPG itu, karena kan sekarang itu kalau yang editing video itu di PPG sekarang itu kan mengajar di videokan dari 40 menit atau 80 menit yang asli harus menjadi 15 menit. Nah itu salah satunya bisa dengan Filmora, yaitu dengan meng-cut, memotong, kemudian menyatukan, memberikan teks, karena teks tadi salah satu ada rubrik penilaiannya dari PPG. Nah itu kalau bercandaan kami di guru-guru itu, Ibu mohon maaf karena laptop saya kentang katanya, jadi tidak bisa diotak-atik lagi karena RAM-nya tidak ini. Jadi mungkin itu karena memang versi yang terbaru. Kemudian apa bedanya dari 9 dan 10? Ya, kalau sampai saat ini yang terbaru itu yang 10, Bapak Ibu ya. Nanti mungkin tahun depan dan sebagainya itu teknologi akan selalu naik ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memang seperti misalkan yang biasa kita pakai dengan aplikasi statistik ya, SPSS. Dulu mungkin ketika saya awal belajar itu versi 22, sekarang sudah ada versi 26. Dan itu berhubungan juga dengan RAM yang ada di laptop kita gitu ya. Nah, bedanya itu sebenarnya tidak jauh beda, Ibu ya. Tidak jauh beda, hanya sekarang ada fitur-fitur yang seperti transisi atau openingnya atau efek-efek yang lainnya yang baru, dan kemudian musik background-nya ya Ibu. Jadi musik background-nya itu agak berbeda. Jadi fiturnya sama saja Ibu. Jadi dengan yang 9, tapi ada kelebihannya itu yang ada tambahan template ya, template yang terbaru dari Filmora. Jadi Bapak Ibu juga bisa silakan, kalau saya juga subscribe mengikuti Filmora yang ada di YouTube. Jadi kita bisa tahu perkembangannya. Misalkan Filmora mengeluarkan efek ini dan sebagainya. Jadi itu, dan bersyukurnya itu di Filmora itu musik latarnya Bapak Ibu itu tidak copyright. Jadi tidak ada, nanti kalau Bapak Ibu memasukkan ke kanal YouTube Bapak Ibu yang saya pakai seperti ini ya, jangan sampai nanti menyesal Bapak Ibu ya, karena saya yakin Bapak Ibu ada yang pernah menjalani atau mengikuti membuat video di Filmora, kemudian kita mengambil musik latarnya dari website misalkan ya, dari internet, kemudian kita masukkan, sudah capek editingnya, sudah lama ya tadi ekstraknya juga, karena tergantung ekstrak rendernya itu tergantung dari durasi video kita. Nah nanti ternyata ketika sudah diupload ke YouTube, mungkin kita sudah dimonetisasi oleh YouTube, misalkan mohon maaf, misalkan nanti akan dapat gaji dari YouTube misalkan ya, tapi tiba-tiba ada klaim copyright ya, karena video kita itu menggunakan musik latar orang lain, jadi kita tidak bisa dimonetisasi, kita tidak bisa dapat gaji dari YouTube. Nah kalau di Filmora ini yang musik-musik tadi yang saya sampaikan itu di latarnya itu no copyright, jadi Bapak Ibu aman. Jadi sejauh ini saya menggunakan Filmora untuk membuat media ajar untuk mahasiswa saya itu di YouTube itu
tutorial dan sebagainya itu memakai efek dari musik yang ada di Filmora. Jadi kesimpulannya Ibu tidak ada yang lebih berbeda dari fitur yang ke-9, karena 9 itu dekat ke 10, hanya ditambahkan fitur-fitur yang terbaru seperti transisi, opening, template-template, dan sebagainya. Kemudian juga tadi ada tambahan ya pertanyaan yang tentang ekstrak ya. Kalau ekstrak, karena kan video ininya besar ya. Kalau saya biasanya tidak melakukan ekstraksi ya Ibu. Jadi biasanya kalau tadi sudah membuat Filmora, kemudian di render yang tadi terakhir, betul Ibu, Bapak ya, itu waktunya membutuhkan lama tergantung durasi. Contohnya saya ya, Ibu, Bapak, yang tadi saya membuat, karena saya berpikir dari kemarin, kalau Filmora itu kalau hanya teori kan nanti tidak bisa dibayangkan ya, jadi harusnya memang praktek. Jadi berarti baiknya saya membuka Filmora, aplikasi Filmora, kemudian dipraktekkan. Tapi karena agak lama, biasanya Filmora itu takutnya nge-lag dan sebagainya. Jadi saya membuat video tutorial tadi. Jadi itu kalau yang saya buat itu 21 menit ya Bapak Ibu. Itu rendersnya tadi malam saya menunggu kurang lebih 2 sampai 2,5 jam. Ya, itu rendersnya. Jadi nge-save-nya lama gitu ya. Yang 13 menit yang tadi itu 1 jam kurang lebih. Jadi renders kalau sudah, saya biasanya save-nya ke dalam MP4 karena untuk setelah itu tidak diekstraksi lagi gitu. Jadi memang kalau di aplikasi untuk konstruksi video memang tantangannya di render Bapak Ibu. Contohnya misalkan saya tadi menyebutkan ada Animaker atau Bapak Ibu mungkin sering ada Powtoon gitu ya untuk membuat animasi. Itu nanti tantangannya di akhir ketika sudah selesai editingnya, rendernya itu agak lama gitu ya. Kalau misalkan Animaker, Powtoon itu harus online ya. Kalau yang Filmora itu tidak harus online. Jadi kita bisa setelah diinstal di laptop kita ya, nanti kita bisa bekerjanya offline. Nanti kalau misalkan baru setengah jalan kita save dulu ya, save di project kita, nanti boleh di save, kemudian nanti mau lanjut besok lagi gitu ya, bisa nanti dibuka lagi. Seperti itu Bu Sri, mungkin mudah-mudahan membantu atau ada yang perlu didiskusikan lagi. Terima kasih. Wah, saya jadi ingat monetisasi karena ada cerita yang luar biasa juga dengan monetisasi ini, Bu. Jadi jangan sampai terjebak oleh itu kali ya, Bu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini di chat sudah ada juga dari Bapak Ahmad Sugianto. Bapak Ahmad Sugiarto, mohon izin silakan membuka mic-nya Pak. Ini dari Bapak Ketua kita nih, Bu. Pak Sugiarto. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Bun. Bu Lilit, terima kasih materinya. Untuk ini ya, ketika pengalaman saya ketika saya menggunakan 10.1 Filmora itu cukup lama itu. Makanya pertanyaan saya untuk ukuran yang pas, yang enak gitu. Ketika proses ekspor itu berapa gitu. Kan ada 2 pilihan, ada 2 pilihan 127 sama berapa itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad Sugiarto. Mohon izin langsung menjawab Bu Nenden ya. Kalau yang tipe itu, yang 2 itu, kalau saya biasanya memakai yang paling tinggi Pak resolusinya, tapi memang lama gitu ya. Yang tadi misalkan yang video yang tadi yang tutorial itu yang 21 menit saya kurang lebih 2 sampai 2,5 jam gitu ya, tapi lama. Tapi saya memakainya yang resolusi paling tinggi, biasanya saya save-nya dalam MP4. Ya, karena nanti saya tujuannya akan di-upload ke YouTube ya. Kalau YouTube itu kan ada HD resolusi yang tinggi gitu. Seperti itu Pak Ahmad, tapi kita tantangannya ketika render ya, lama. Jadi ditinggalkan saja dulu laptopnya. Karena tidak harus online ya, tetap offline untuk Filmora. Seperti itu mungkin Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ini juga ada dari chat yang japri nih ke saya. Bolehkah diminta katanya aplikasi Filmora yang 10 Filmora 10-nya, linknya? Boleh Ibu.
boleh saya izin Bu Nenden, Bapak Ibu yang lain, saya sekarang itu sedang mensurvei tentang pengalaman belajar mengajar IPA Bapak Ibu. Jadi nanti izin saya membagikan linknya, nanti kurang lebih ada 20 statement, nanti Bapak Ibu bisa pilih, nanti tuliskan alamat emailnya, nanti insya Allah saya akan kirim ke alamat email Bapak Ibu. Nanti di situ ada pilihannya, Filmoranya untuk Windows atau MacBook. Ya, nanti mohon izin ini silakan Bapak Ibu. Nanti insya Allah nanti saya kirim ke email. Nanti kalau ada kesulitan untuk ketika misalkan praktek di Filmora ya, karena saya memang awal juga ketika belajar Filmora itu capek banget ya. Bapak Ibu juga pernah mengalami mungkin ketika pertama belajar Filmora itu karena fitur-fiturnya banyak dan kita trial and error gitu ya. Sudah geser ternyata aduh ini lagi gitu, capek banget tuh seharian sampai kalau yang ketika rekaman yang pakai green screen itu saya Bapak Ibu karena waktu itu kan pandemi, saya mengajar harus online gitu ya. Nah, saya berpikir bagaimana cara membuat tambahan media ajar gitu selain yang live via Zoom. Kemudian saya belajar waktu itu UPI juga memfasilitasi dengan adanya workshop dengan Filmora dan yang lainnya. Saya coba geluti yang Filmora itu dan untuk rekaman itu sekali teks misalkan hanya untuk opening menyapa anak-anak gitu itu bisa sampai 10 kali karena kita bukan artis ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak terbiasa dengan kamera gitu ya. Jadi handphone itu penuh dengan rekaman kita ya. Jadi bisa dicoba Bapak Ibu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat lah intinya untuk anak-anak kita, untuk peserta didik kita gitu. Bahkan satu video pun kadang-kadang bisa sampai 1 hari ya Bun mengeditnya. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya di kolom chat sudah diberikan link dari file Filmora X dan silakan untuk mengisi dari link tersebut. Ya, jam di kami sudah menunjukkan 14.50. Mohon izin mungkin Bapak dan Ibu jika tidak ada yang bertanya lagi karena ini juga sudah tepat nih 14.50. Mohon izin untuk Oke, satu lagi nih Bun, kayaknya ya masih ada pertanyaan nih. Baik, satu pertanyaan lagi nih ya, Bapak Ibu mohon izin. Apa perbedaan aplikasi Filmora X dengan aplikasi recorder? Mungkin aplikasi recorder biasa ya Bun. Ya, terima kasih banyak Bu Nenden. Mohon maaf Bapak ya. Iya. Saya belum pernah memakai aplikasi recorder ya. Jujur saya belum pernah memakai ini karena waktu itu saya itu coba benchmark ya, cari beberapa aplikasi bagaimana untuk editing video, tapi saya ingin ada di laptop gitu ya. Dan kalau teman-teman di PPG itu banyaknya memakai KineMaster ya untuk editing videonya karena di handphone. Kalau saya mungkin lebih suka yang di laptop karena lebih besar tampilannya. Jadi saya memakainya yang Filmora. Dan waktu itu juga UPI juga merekomendasikan untuk itu karena waktu itu kita di workshop-kan ketika awal pandemi kita membuat Filmora ya. Kebetulan kami juga YouTubers. Oh, ya kalau recorded itu mohon maaf Bapak saya juga belum pernah ya. Nanti saya coba baca-baca yang Filmora. Jadi yang recorded kalau yang Filmora X saya memang sekarang di Filmora X kalau recorded itu belum pernah jujur. Nanti kita coba. Terima kasih banyak ilmunya Bapak. Saya jadi tahu ya ada istilah yang lain. Selama ini saya lebih ke menggunakan ini Bapak Ibu screen recorder, rekam layar ya, rekam layar itu mungkin yang jadi andalan, rekam layar dan juga nanti editingnya di Filmora. Yang tadi saya berikan itu yang video tutorial itu tidak hanya Filmora Bapak Ibu, itu gabungan. Yang pertama saya membuat tutorial dengan rekam layar. Rekam layar itu banyak ya, ada OBS, ada kalau saya biasanya memakai Fastone Capture atau FS Capture. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai, nanti saya gabungkan di editing video. Kemudian saya rekaman pakai green screen. Jadi rekamannya itu sebanyak jumlah dari rekam layar. Kemudian saya satukan. Nah, jadi tutorial yang tadi. Jadi memang itu gabungan dari beberapa beberapa
keahlian mungkin ya Bapak Ibu ya. Ya, kemudian nanti yang tadi presentasi juga, kalau yang tadi presentasi itu mudah karena tidak bergerak. Jadi kita buat saja Bapak Ibu memakai PPT biasa. Ya, memakai PPT biasa, PPT-nya template-nya bisa dari Canva atau Slides.go, itu bagus-bagus. Nanti Bapak Ibu download saja PPT-nya, saran saya itu Slides.go atau Canva untuk education. Download, nanti kalau udah online nanti kita bisa membuatnya PPT-nya offline. Nah, kita masukkan, kemudian kita save ke dalam PDF. Nah, PDF-nya kemudian konversi ke JPEG atau gambar. Di online ada I love PDF, itu dari PDF ke JPEG, nanti akan dikonversi ke gambar. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan ke gambarnya nanti masukkan ke Filmora, kita rekaman sebanyak di slide tadi. Ya, jadi kalau yang tadi, yang slide pertama, tadi kayak yang itu kan banyak sekali ya, belakangnya itu slide, hanya slide, tidak bergerak, tidak ada animasinya. Beda dengan yang kedua. Kedua itu kan ada bergeraknya, ada kursornya. Itu yang kedua dengan rekam layar atau screen recorder. Yang pertama itu hanya PPT. Dari Canva saya itu di-save, kemudian di-save ke PDF, kemudian dirubah ke JPEG. Nah, nanti kita membuat rekaman dengan green screen sebanyak slide tadi, kemudian digabungkan di editnya di Filmora. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplor Canva dan yang lainnya. Canva banyak sekali, membuat sertifikat dan sebagainya, worksheet dan sebagainya. Enggak, Bu Denden, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon izin pertanyaan dari segi apapun saya tutup ya, baik dari raise hand maupun chat. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mohon izin untuk closing statement terlebih dahulu, Bun. Dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Nenden. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Ada 103 orang partisipan di sini. Terima kasih banyak. Salam silaturahim dari saya. Salam kenal. Nanti Bapak Ibu kalau ke Bandung, ke UPI, kita bisa bersilaturahim. Sudah ada yang pernah ya di sini. Ada Pak Gun ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi Pak Gun. Waktu itu kita PPG ya. Nanti Bapak Ibu ditunggu di UPI. Pokoknya intinya kita semuanya, setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun pendidikan kita, mau sudah jadi apapun kita ya di dalam akademik, kita harus tetap belajar. Meskipun nanti kita sudah S3 atau mungkin juga jadi petinggi di bagian apa, tetapi kita harus tetap belajar karena kita diingatkan kembali dalam agama kita, dalam agama Islam bahwa menuntut ilmu adalah dari buayan ketika kita lahir sampai ke liang lahat. Jadi kapan kita berhenti belajar, yaitu ketika kita insya Allah nanti bertemu dengan Allah di surga. Itu mungkin pesan saya dan juga pesan untuk diri saya ya sebenarnya Bapak Ibu. Karena kita semuanya pendidik dan insya Allah itu peluangnya besar untuk bisa menjadi amal yang baik. Karena kita bertemu dengan anak didik kita ya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian ada kebaikan, ada teladan dari diri kita. Karena yang disebut dengan pendidik itu tidak hanya menyampaikan ilmu tetapi juga teladan. Terima kasih banyak Bapak Ibu, tetap semangat. Salam sehat semuanya, hebat Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan. Sekali lagi, saya sangat bersyukur bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu, guru-guru IPA hebat di MTS. Selamat berjuang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nende. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh rangkaian kegiatan di siang hari ini, webinar nasional Forum Guru IPA MTS sudah selesai dengan tuntas. Alhamdulillah ya Bun. Saya atas nama moderator dan seluruh panitia menghaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala hilap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kembali kepada Ibu MC, Ibu Arni. Ibu Arni. Oke, mohon izin juga Bapak dan Ibu yang di Zoom kali ini tidak menutup dulu sebentar roomnya karena mungkin ada dari peserta yang belum mengisi presensi dan juga belum mengisi link survei ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Karena Bu Arni sepertinya tidak ada ini Bu Arni. Oke, saya serahkan pada Pak Gun. Oke, siap-siap Bu Nenden, ada hadir. Ya, ada. Oke, sudah selesai ya.
Oke, terima kasih kepada Ibu Nenden yang sudah berkenan memandu acara.